Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ayu. Untuk pertemuan yang pertama kemarin saya sudah menjelaskan tentang matematika peminatan itu apa, kemudian penilaian saya gimana, kemudian tugas-tugas dan lain-lainnya. Nah, di video yang pertama kemarin itu ada bagian yang ke-cut atau kepotong. Itu untuk materi sama tugas-tugasnya. Itu insya Allah kepotong. Jadi nanti untuk di video habis ini saya akan menampilkan tentang materinya dulu, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, gitu ya. Oke. Kemudian untuk materi yang akan dipelajari selama 1 semester ini karena daring, materinya sebenarnya lumayan banyak, tapi ini saya persingkat saja. Nanti kita cuma ada 1 bab atau 1 KD kalau dalam bahasanya. Itu adalah fungsi eksponen dan logaritma. Eksponen itu kalau kalian pernah dengar itu di SMP hampir mirip sama bilangan berpangkat. Kalau logaritma itu nanti lawannya bilangan berpangkat. Untuk pertemuan pertama sekarang ini adalah perkenalan, kemudian untuk pertemuan keduanya nanti kita akan membahas eksponen, sifat-sifatnya, akar dan sifat-sifatnya, menyederhanakan bentuk eksponen dan akar. Kemudian untuk pertemuan 3 itu ada latihan atau nanti ada tagihannya adalah T1, tugas 1. Kemudian untuk pertemuan 4 grafik dan fungsi eksponen, kemudian ada latihan T2. Pertemuan ke-6 ada persamaan dan pertidaksamaan eksponen, kemudian latihan T3, kemudian pertemuan ke-8 sifat-sifat logaritma, menyederhanakan bentuk logaritma, kemudian ada latihan T4, kemudian pertemuan ke-10 ada grafik, fungsi, dan logaritma, dan dilanjut di pertemuan 11 latihan T5, kemudian pertemuan ke-12 persamaan dan pertidaksamaan logaritma, kemudian dilanjut latihan atau T6, kemudian 14 nanti lebih lanjut tanya jawab. Jadi dari materi yang telah kita pelajari mulai pertemuan 1 sampai pertemuan 13, jika ada yang masih belum paham bisa kalian lanjutkan di pertemuan 14 ini. Jadi nanti ada sesi tanya jawab. Untuk pertemuan ke-15-nya nanti adalah UAS saya. Jadi saya punya penilaian sendiri selain ujian yang diadakan oleh sekolah. Seperti itu. Jika ada yang masih belum paham untuk materi yang ada di 1 semester ini, nanti bisa kalian tanyakan ke saya. Gak usah malu, gak usah takut. Saya welcome, saya akan menjawab semua pertanyaan kalian selagi saya gak tidur atau ada keperluan. Untuk tugas-tugasnya, jadi untuk tugas pengetahuan sama keterampilan. Jadi nanti di rapat kalian akan ada 2 nilai, yaitu nilai pengetahuan sama keterampilan. Dan satu lagi ada nilai sikap. Jadi nanti untuk nilai pengetahuannya itu saya pakai yang T1. Nanti semuanya pokoknya tugas-tugasnya saya upload di Google Classroom ya. Ada T1, T2, T3, T4, T5, T6 dan kemudian yang UAS. UASnya nanti sistemnya itu saya pakai video call WA. Jadi kalian nanti kalau memang sudah siap untuk UAS, untuk ujian akhirnya, kalian bisa video call WA saya nanti kurang lebih 2 menit sampai 5 menitan. Kemudian untuk keterampilannya, tugas kalian nanti tagihan di akhir. Jadi nanti saya kasih batas waktu ya, sampai 15 November untuk pengumpulannya video dan juga untuk UASnya. Jadi maksimal nanti kalian menghadap saya untuk UAS video call-nya itu tanggal 15 menit, untuk membuat videonya juga sama tanggal 15 November ya. Nanti videonya itu kayak isi solutionnya maksimal 3 menit. Jadi isi solution kayak setelah kalian mempelajari eksponen saya punya cara cepatnya kayak gitu ya, atau saya bisa memecahkan soal ini, sebenarnya soal ini gampang tapi kalian kelihatan sulit kayak gitu. Jadi kalian buat video isi solution, kemudian kalian upload di IG kalian pakai hashtag tugas mat PAYU untuk yang kelas 10 seperti itu, dan tugas mat PAYU untuk mat PAYU 11 untuk yang kelas 11. Nah, kalian sudah tahu kan materinya, garis besar materi di semester ini seperti apa sama tugas-tugasnya. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang materi di pertemuan pertama, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat dan juga akar serta menyederhanakannya. Di kelas 9 SMP dulu kalian insya Allah sudah diajarkan tentang bilangan berpangkat sama akar. Untuk yang pertama kita akan mengingat kembali pelajaran kelas 9 SMP kemarin. Jadi di sini ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalau ada A pangkat 0,
jika ada B bilangan real dan Mn adalah bilangan bulat, maka yang pertama A pangkat 0 sama dengan 1, di mana A-nya bukan sama dengan 0. Jadi maksudnya A pangkat 0 sama dengan 1 itu kalau kalian ketemu 2 pangkat 0, berarti nilainya adalah 1. Oke, 100 pangkat 0 nilainya 1. 1 juta pangkat 0 nilainya 1. 1 pangkat 0 nilainya 1. 17 pangkat 0 nilainya 1. Jadi angka berapapun yang pangkat 0 itu nanti nilainya adalah 1. Kayak gitu ya. Oke. Kemudian sifat yang kedua ada A pangkat N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Dan A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N, dimana A nya bukan sama dengan 0. Jadi maksudnya seperti ini. Kalau kalian ada ketemu 2 pangkat min 1, berarti itu bisa ditulis 1 per 2 pangkat 1. Kayak gitu ya. Oke, nyoba lagi. Misalkan kalian ketemu lagi 4 pangkat 5, itu juga bisa kalian tulis 1 per 4 pangkat min 5 gitu. Jadi kalau di atas positif dipindah ke bawah jadi negatif, kalau yang di bawah itu nanti positif pindah ke atas jadi negatif. Jadi kalau pindah ruas dari atas ke bawah itu nanti yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, saya hapus lagi. Kemudian sifat yang ketiga ada A pangkat M dikali A pangkat N, itu berarti A pangkat M tambah N. Maksudnya 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4, itu hasilnya 2 pangkat 5 plus 4. Oke, biasanya nanti anak-anak itu ada yang salah. Maksudnya salah gimana? Jadi itu bisa dijumlahkan kalau angka atau bilangan basisnya sama. Bilangan basis itu yang mana? Bilangan basis itu adalah yang ini. Jadi ini bilangan basis, ini bilangan pangkat. Jadi kalau bilangan basisnya sama, itu nanti bisa dioperasikan. Tapi kalau bilangan basisnya sudah beda, nggak boleh diapa-apakan lagi. Jadi di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 4. Bilangan basisnya sama ya. Berarti nanti bisa jadi 2 pangkat 5 tambah 4. 5 tambah 4 adalah 9. Oke, itu untuk yang sifat nomor 3. Untuk sifat yang nomor 4 ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Maksudnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 5 dikurangi 2. Ini sama ya, bilangan basisnya harus sama dulu. Kalau bilangan basisnya udah beda ya nggak bisa. Hasilnya 3 pangkat 5 dikurangi 2 adalah 3 pangkat 3. Kayak gitu ya. Jadi nanti per sama bagi itu sama. Kemudian untuk sifat yang kelima itu ada A pangkat M dikali B pangkat M. Jadi kalau pangkatnya sama itu nanti bisa dijadikan 1. Contohnya kayak gini. Jadi misalkan kalian 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Bisa kalian tulis 2 kali 5 pangkat 2. 2 kali 5 berapa? 10 pangkat 10 pangkat 2. Kayak gitu ya. Kemudian untuk sifat yang ke-6 itu sama, hampir mirip sama sifat yang ke-5. Jadi di situ nanti kalau ada kalau ada 2 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 3 itu bisa ditulis 2 per 3. Pangkatnya kan sama, tulis 1 aja di luar kurungnya. Berarti 2 per 3 pangkat 3. Kemudian untuk sifat yang ke-7 itu ada A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu berarti nanti hasilnya kayak gini, 2 pangkat 2 kemudian dipangkatkan lagi 3, hasilnya berarti 2 pangkat 2 kali 3 berapa? 6. Jadi nanti kalau ada 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi, pangkatnya dikali 2 kali 3 adalah 6. Kayak gitu ya. Untuk sifat yang nomor 8 di situ ada A pangkat 1 per N dikali A pangkat 1 per B pangkat 1 per N. Pangkatnya sama, jadi bisa dijadikan 1 juga ya. Jadi di situ nanti maksudnya gini. Kalau ada akar, jadi ada akar seperti ini 3. Kemudian di sini kalau nggak ada angkanya sama sekali, nggak ada angkanya ini ya. Ini berarti ini kan nggak ada angkanya. Jadi kalau
angka nggak ada angkanya itu berarti pangkat 1. Tapi kalau ada akarnya berarti di sini sebenarnya adalah 2. Jadi ini bisa ditulis 3 pangkat 1/2 kayak gitu. Contoh lagi kayak gini. Tapi kalau ada angkanya kayak yang gini, akar 5 ini 3. Berarti bisa ditulis 5 pangkat 1/3. Di sini kan gak ada pangkatnya 5-nya. Berarti ditulis 1. Lagi. Kalau kalian ketemu lagi kayak gini. 7 akar di sini 3, di sini 4. Berarti bisa ditulis 7 pangkat 4/3. Jangan kebalik, jadi pangkatnya tetap di atas, yang ada di akar ini ditaruh di bawah kayak gitu ya. Kemudian untuk sifat yang ke-9, di sini ada A pangkat M per N, itu artinya A pangkat M dikali 1/N. Jadi ini kayak pengembangan aja dari sifat-sifat yang sebelumnya. Sifat ke-10 juga sama. Di sini adalah pengembangannya saja. Oke, kita balik ke lainnya ya. Ke sifat-sifat akar. Oke, sebentar. Nah, ini di sini ada bentuk-bentuk akar. Jadi kalau yang tadi adalah sifat-sifat pangkat, di sini ada sifat-sifat akar. Jadi kalau kalian ketemu, di sini ada pangkatnya N ya untuk sifat yang pertama. Sebentar, saya biar bisa dicoret-coret. Untuk sifat yang pertama ada A kali B pangkat akarnya ya. Pangkat akarnya adalah N. Berarti ini sama-sama ditulis seperti ini, jadi dipisah, boleh dipisah kayak gini ya. Jadi A-nya misalkan 2, di sini 3, berarti bisa ditulis 2 pangkatnya di sini N. N-nya itu bilangan lain, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian untuk yang nomor 2 ada A akar C ditambah B akar C. Jadi kalau akarnya sama, jadi di sini misalkan kayak gini, 3 akar 2 ditambah 5 akar 2, itu hasilnya adalah 3 tambah 5 berapa? 8 akar 2 kayak gitu ya. Tapi kalau beda, misalkan 2 akar 3 ditambah 2 akar 5, bisa dijumlah nggak bisa dijumlah. Jadi ini hasil paling sederhananya seperti itu. Ini untuk yang sifat kedua. Kemudian untuk sifat yang ketiga sama kayak yang kedua tapi bentuknya pengurangan. Jadi kalau akarnya sama, di sini kan akarnya sama ya, akarnya sama, ini C ini C, berarti bisa ditulis A dikurangi B akar C. Kemudian untuk yang sifat keempat, jadi kalau ada akar A dikali akar B, berarti akar A kali B kayak gitu ya. Kemudian yang kelima ada akar A dibagi akar B, bisa dijadikan 1 akar A per B. Kemudian untuk yang keenam ada akar C kali akar C. Jadi kalau sama akarnya itu berarti akarnya hilang. Contohnya kayak gini, ada akar 2 dikali akar 2. Berarti akar hasilnya adalah 2. Kenapa kok 2? Karena 2 kali 2 4. Akar 4 berapa? 2. Kayak gitu ya. Kemudian untuk sifat yang ke-8 itu ada pengembangan aja. Jadi kalian kalau pernah dapat materi kuadrat, di situ ada akar A ditambah akar B pangkat 2, itu berarti A ditambah B ditambah 2 akar B. Jadi ini kalau dijabarkan itu jadinya ini. Kemudian untuk sifat yang ke-9 ada akar A dikurangi akar B pangkat 2, itu berarti A ditambah B min 2 akar AB. Untuk sifat yang terakhir, di sini ada A per akar B. Jadi hasilnya nanti akan sama dengan A akar B per B. Kalau kalian mengoperasikan apapun itu biasanya untuk penyebut itu yang di bawah ya, yang atas itu namanya pembilang. Jadi untuk penyebut itu nanti nggak boleh dalam bentuk akar atau irasional. Jadi akar itu namanya bilangan irasional nanti. Penyebutnya itu nggak boleh akar. Jadi caranya biar nggak akar itu nanti dirasionalkan. Gimana cara merasionalkannya? Kalian SMP dulu kan sudah diajari. Habis ini saya ulang kembali gimana cara merasionalkan penyebut. Jadi kenapa kok bisa A per akar B jadi A akar B per B? Itu karena A per akar B sekawannya B itu kan akar B, berarti kan akar B per akar B. Yang atas A akar B, yang bawah tadi ingat sifat yang nomor 6 itu akar B kali akar B, hasilnya adalah B.
Oke, untuk yang tadi sifat-sifat akar sama yang sifat-sifat bilangan berpangkat tolong kalian catat. Jadi biar kalian nanti enak kalau saya pakai rumus-rumus yang ada di sana tadi, kalian ingat ada yang ada di catatan bukunya ya. Jadi nanti habis ini saya akan menjelaskan tentang eksponen itu kayak gimana. Jadi kalau bilangan berpangkat kan itu tadi ya, angka-angka kayak gitu. Jadi kalau eksponen itu nanti pangkatnya itu X. Jadi fungsi eksponen itu kayak gini. Fx sama dengan A pangkat X. Contohnya 2 pangkat X itu adalah eksponen. Oke. Kalau ada X pangkat 2, eksponen atau bukan? Bukan. Jadi kalau 2 pangkat X itu adalah eksponen, jadi pangkatnya harus X. Terus kalau saya punya kayak gini lagi, nah 3 pangkat X plus 1, eksponen apa bukan? Iya, eksponen. Kemudian kalau saya punya X plus 1 pangkat 3, eksponen atau bukan? Bukan, karena pangkatnya bukan X. Jadi kalau kalian menentukan dia eksponen atau bukan, itu lihat pangkatnya aja. Pangkatnya ada X-nya apa enggak. Kayak gitu ya. Kalau gini, X tambah 1 pangkat X, eksponen atau bukan? Iya. Jadi nanti pokoknya pangkatnya itu adalah X. Jadi kalau di sini Fx berarti pangkatnya nanti harus pakai XX gitu ya. Kalau di sini Fy berarti nanti ada 3 pangkat Y kayak gitu. Ditambah 1 juga boleh, pokoknya ada pangkatnya ini dulu. Jadi misalkan saya punya lagi Fx sama dengan 2 pangkat X plus 5. Eksponen atau bukan? Iya. Nah itu tadi bedanya fungsi eksponen sama yang bukan fungsi eksponen. Jadi kalau pangkatnya itu nanti pakai X atau misalkan Fy berarti harus pakai Y, itu nanti berarti dia fungsi eksponen. Kalau bukan, kalau nggak ada pangkat X-nya atau X-nya ada di bawah tapi di atas nggak ada pangkatnya, berarti dia bukan fungsi eksponen. Oke, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan cara menyederhanakan kayak bilangan berpangkat. Ini soal-soal yang pernah kalian temui di ujian SMP dulu. Kalau kalian ujian ya. Tapi kayaknya yang kemarin ini nggak ada ujian nasional, jadi sepertinya kalian nggak pernah mengerjakan soal-soal seperti ini. Oke, sebelum ke contoh-contoh soal, nanti kalian harus tetap ingat-ingat. Jadi di sini kan banyak banget sifat-sifatnya. Nah, itu kalian harus ingat-ingat sifat-sifatnya itu apa saja. Jadi nanti pasti soal nggak bingung lagi. Atau kalau nggak kalian catat dulu, terus nanti kalau pas ada soal kita jadi tahu ini kira-kira pakai sifat yang mana kayak gitu ya. Terus kita coba ke soal nomor 1. Soal yang paling mudah dulu ya. Tentang eksponen. Ini yang pertama, ini paling mudah menurut saya. Di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 8 pangkat 5 per 4 pangkat 3 dikali 2 pangkat 7. Yang pertama kita ubah dulu. Jadi ini kan bilangan basisnya masih kocar-kacir. Jadi kita ubah dulu bilangan basisnya jadi 2 semua. Karena ini kayaknya kelipatan 2 semua ya. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 8 itu berapa? 2 pangkat 3 kan? Terus dipangkatkan lagi 5 per 2. 4 itu kan 2 pangkat 2. Terus dipangkatkan lagi 3 gitu ya. Terus 2 pangkat 7. Hasilnya berarti yang ini 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3 kali 5. 15 per 2 kali 2 pangkat 3, 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 7. Ini ya. Oke, kita coba ke halaman baru dulu. Tadi kita terakhir di sini ya. Berarti ini nanti hasilnya sama dengan 2 pangkat 5 tambah 6, 11. 11 tambah 15, 26. Per 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 7. Berarti 6 ditambah 7 berapa? 13. Kayak gini ya. Nah, jadi nanti kalian kalau mengoperasikan atas dulu diselesaikan baru pindah ke bawah kayak gitu. Jadi kalau atasnya belum selesai jangan pindah ke bawah dulu.
Oke, ini kita kasih garis ya karena nggak cukup. Jadi berarti 2 pangkat 26 dibagi 2 pangkat 13. Kalau bilangan basisnya sama, berarti pangkatnya diapakan? Dikurangi. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 26 dikurangi 13. 13. Ini jawabannya, berarti 2 pangkat 13. Kayak gitu ya. Oke, kita coba soal yang selanjutnya ini. Di sini ada 3, 2, sama 5 bilangan basisnya, yang bawah juga sama. Jadi ada 3 bilangan basis. Kalau bilangan basisnya itu nanti bukan bilangan prima, berarti kita harus menjadikannya bilangan prima. Kenapa kok harus pakai bilangan prima? Karena bilangan prima kan nggak punya faktor lain. Jadi kalau dia nggak punya faktor lain, berarti ya udah bilangannya kan tetap. Kecuali kalau bilangannya 8, dia bisa ditulis jadi bilangan yang lebih kecil lagi. Jadi dia punya faktor. Kayak gitu ya. Berarti yang ini diubah jadi 3 pangkat 5 dikali 2-nya ada pangkat terus dipangkatkan lagi. Pangkatnya kita jabarkan. 2 pangkat 4 kali min 1. Tarik. 4 kali min 1. Berapa? Min 4 kan? Dikali 5-nya juga sama. 3 kali min 1. Min 3. Gini ya. Per 2 pangkat 5, jadi 2-nya kan pangkat 1 karena nggak ada pangkatnya. 3-nya juga pangkat 5. Dikali 5 pangkat 2 kali 2. Jadi di sini 2, ini juga 2. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan, kemarin harus dikalikan. 2 pangkat 4. Gini ya. Nah, terus kan sudah ada banyak bilangan basisnya. Beda-beda kan? Sorry kok 2 ya, 5 ya ini ya. 5 beda semua kan. Nah, atas sudah beda, bawah juga beda semua. Berarti yang sama dioperasikan, kalau nggak sama enggak. 2 pangkat min 4, 2-nya kan pangkat min 4, yang bawah 2-nya pangkat 5. Kalau dibagi berarti dikurangi. Sorry. Kayak gini ya. 3, sekarang 3. 3-nya pangkat 5, yang ini pangkat 5. Berarti 5 dikurangi 5. Gini ya. Terus yang 5-nya juga ini. 5-nya di sini pangkat min 3. 5 pangkat min 3. Yang bawah 4. Berarti min 4. Gini. 2 pangkat min 4 min 5. Utang 4, utang lagi 5. Berarti min 9. 3-nya pangkat 5 dikurangi 5. 0. 5-nya pangkat min berapa? Min 3 min 4 min 7. Gini kan. Nah, 3 pangkat 0 berapa? 1 kan, nggak usah ditulis. Karena pangkatnya negatif, biasanya di pilihan jawaban itu pasti diminta yang pangkatnya positif. Biar pangkatnya positif diapakan? Dipindah ke bawah. 2-nya pangkat 9. 5-nya pangkat 7. Gitu ya. Jadi, ini kan 2 pangkat 9-nya di atas. Biar jadi pangkat positif berarti ditaruh di bawah. Atasnya dikasih 1 karena nggak ada bilangan lain. Kayak gitu. Oke, kita ke soal yang terakhir. Jadi di sini saya pakai bilangan-bilangan yang bisa difaktorkan. Jadi nanti kalau kalian ketemu bilangan kayak gini, sini ada 10, 12, kan bukan bilangan prima. Kalau dia bukan bilangan prima, nanti kita usahakan dijadikan bilangan prima dulu biar sama kayak yang lainnya, kayak gitu ya. Kita coba gini dulu. Jadi di situ ada 6. 6 itu berapa kali berapa kalau dijadikan faktor? 2 kali 3 kan? Pangkat min 3. Atau pangkatnya bisa langsung kalian kalikan. Di sini pangkatnya min 3, yang sini 2. Min 3 kali 2, min 6. Gini ya. Kemudian dikali, ini bukan 102 tapi 10 kali 2. Kita coba ke halaman lainnya dulu. 10 kalau kita faktorkan, 10 itu berarti kan 2 kali 5. Tadi ada 10 kali 2, berarti kan 2 kali 2 kali 5. Kayak gini kan? Berarti bisa ditulis 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 dikali 5. Dipangkatkan berapa di situ? 4. Gini ya. Per
5 sama 4. 5-nya tetap kan, 5 pangkat 5. 4-nya bisa diubah jadi 2 pangkat min 2. Kemudian dipangkatkan berapa? 5. Oke, sekarang kita coba ke yang 12. Tadi ada bilangan 12 kan? 12-nya juga sama. 12 bagi 2, 6. Bagi 2, 3. Berarti ini bisa ditulis 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 kali 3. Gini kan? Nah, sekarang kita jabarkan satu-satu. 2 kali 3 pangkat, 2-nya pangkat min 6 ya, sorry. 3-nya juga pangkat min 6. 2-nya pangkat 2 kali 4, 8. 5-nya pangkat 4. Per 5 pangkat 5 kali 2 pangkat min 10 kali 2 pangkat 2 kali 3. Seperti ini ya. Oke, di sini ada 2-nya. Kita langsung ke hasilnya aja karena nggak cukup. 2-nya pangkat min 6. Di atas ada 8. Kalau di atas berarti jadinya berapa? 2 pangkat min 6 tambah 8. 2 pangkat min 2. Terus 3-nya tetap, 5-nya tetap ya. Kemudian yang bawah, ya yang lainnya nggak punya teman, cuma 2 yang ada 2. Jadi ini sama ini. Berarti 2-nya pangkat min berapa? Min 8. Jadi yang atas 2 pangkat min 2, yang bawah 2 pangkat min 8. Kita coba ke halaman baru. 2 pangkat min 2, yang bawah tadi 2 pangkat min 8. Oke, 3-nya pangkat min 6. Dibagi yang bawah nggak ada pangkatnya, berarti pangkat berapa? Oh sorry, ini tadi pangkatnya 4 ya, sorry. 2 kali 4, 8. 3-nya juga pangkat 4 ya. Berarti yang bawah tadi salah ya. 2 pangkat min 10 sama 2 pangkat 8. 2 pangkat min 2 juga sama. 3-nya pangkat min 6, yang bawah pangkat 4. Berarti min 6 dikurangi 4, min 10. Atau kita tulis lagi aja. Ini tadi min 2 ya. 3-nya pangkat min 6, yang bawah 3 pangkat 4. 5-nya tadi pangkat berapa? 5-nya yang atas pangkat 4, yang bawah pangkat 5. 5-nya yang bawah pangkat 4, yang bawah pangkat 5. Gini ya. Oke, sekarang sudah ada. Jadi bilangannya ada gini. 2 pangkat min 2 dikurangi min 2, hilang ya, berarti pangkat 0. 3 pangkat min 6 min 4, berarti min 10. 5-nya pangkat 4 dikurangi 5, min 1. Nah, ini kan pangkat 1 aja kan. Nah, ada pangkat negatifnya 2, biar jadi positif taruh mana? Taruh bawah. 1. 5 pangkat 1 kan nggak usah ditulis, gini aja. Berarti ini hasilnya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kalau pakai abjad, pegi juga sama kayak gini caranya. Jadi kalian ubah dulu bilangan paling kecilnya berapa, terus nanti baru disederhanakan. Itu untuk yang bilangan perpangkatnya. Oke, setelah ini kita coba ke yang bilangan akar ya. Sebelum mengerjakan soal-soal tentang bilangan akarnya, kita coba ingat-ingat dulu sifat-sifatnya. Di sini ada beberapa sifat ini ya, akar-akarnya. Jadi nanti kalian harus ingat-ingat sifat-sifatnya ini kayak yang tadi saya jelaskan. Nah, sekarang kita coba ke soalnya. Oke, misalkan saya punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3 min 7 akar 3. Nah, hasilnya berapa? Nah, bilangan akarnya di sini. Di sini bilangan akarnya 3, ini juga 3, ini juga 3. Artinya apa? Kalau sama-sama bilangan akarnya 3, berarti mereka bisa dioperasikan pakai penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita cukup mengoperasikan bilangan yang bukan akar aja. Di sini ada 2 tambah 5, 7 dikurangi 7 berapa? 0. 0 akar 3 kan? 0 akar 3 itu berapa? 0. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita coba yang lainnya. Misalkan saya punya
3 akar 5 ditambah 2 akar 5 min 5. Nah, 3 tambah 2 berarti kan 5 akar 5 min 5. Kenapa kok 5-nya enggak boleh dijumlahkan? Karena dia nggak punya akar, kayak gitu ya. Kenapa kok min 5-nya nggak dijumlahkan juga? Itu karena dia nggak punya akar 5, jadi ini beda. Jadi akar itu kayak variabelnya, misalkan ini x-nya, ini y-nya. X sama y kan nggak pernah bisa dijumlahkan, jadi bisa dijumlahkan kalau akarnya sama, kayak gitu. Ingat-ingat ya. Oke, sekarang kalau saya punyanya seperti ini, akar 54 ditambah akar 600, akar 54 min 7 akar 600 plus 2 akar 150. Oke. Nah, ini kan beda semua akarnya. Nah, tapi walaupun akarnya beda, kita coba menyederhanakan akarnya dulu. Jadi kalau kalian nggak tahu ini berapa kali berapa, sekiranya akarnya bisa keluar, nanti kalian pakai one factor. Kalau saya caranya gini, ini saya bagi 2. Berapa bagi 2? Kalau dibagi 2, 25 berarti 27. Bagi 3, 9. Bagi 3, 3. Oke, yang 600 bagi 2, 300. Bagi 3, 100. Bagi 2, 50. Bagi 2, 25. Bagi 5, 5. Bagi 2, 75. Bagi 5, 15. Bagi 3, 5. Oke, kita boleh nyoret. Jadi di sini kalau saya pakainya kayak gini. Jadi kalau kita nyoret 2 bilangan sama itu ditulis 1, tapi dia ada di luar akar. Jadi misalkan yang ini ada 2, 3, 3. Kita coret 2 bilangan sama ya. Ini sama ini berarti. Nah, itu kita tulis 3. Nah, ada bilangan yang sama lagi enggak? Sudah enggak ada. Adanya 2 sama 3. Berarti akar 2 kali 3, 6. Jadi akar 54 itu adalah 3 akar 6. Oke, sekarang yang 600 kita coret 2 bilangan yang sama. Oke, coba ya gini, 2 sama 2 berarti jadi 2. Ada yang sama lagi? Oh, ada. 5 sama 5 berarti jadi 5. Akar 2 kali 3, 6. Gini ya. Sekarang yang terakhir yang 150. Ada yang sama? Ada. Berapa? 5 sama 5. Berarti 5. Akar sudah nggak ada yang sama lagi kan? 2 kali 3, 6. Oke, sekarang bisa kita ubah. Akar 54-nya itu jadi 3 akar 6. Akar 600-nya itu jadi 2 kali 5 berapa? 10 akar 6. Ditambah 2 akar 150. 150-nya jadi 5 akar 6. Oke, sekarang kita coba menyelesaikannya. 3 akar 6 dikurangi 7 kali 10 akar 6 ditambah 2 kali 150 tadi berapa? 5 akar 6. Gini ya, akar 6, sorry. 3 akar 6-nya tetap kan, dikurangi 70 akar 6 ditambah 2 kali 5, 10 akar 6. Oh, ternyata sama ya. Jadi semuanya punya akar 6. Berarti kalau sama-sama punya akar 6-nya tinggal dioperasikan. 3 dikurangi 7, 10 min 67. Min 67 ditambah 10 berapa? Min 57 akar 6. Oke, paham ya?
Sekian materi pembelajaran saya di pertemuan kedua ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan juga kalian bisa memahaminya dengan baik. Jika kalian masih belum bisa memahaminya dengan baik, kalian bisa japri saya. Saya bersedia menjawab semua pertanyaan kalian. Jadi kalian kalau belum bisa, nggak usah malu-malu, nggak usah takut, silakan japri ke saya. Insya Allah kalau saya bisa membantu akan saya bantu. Untuk tugas-tugasnya tetap ya, jadi langsung dilihat di Google Classroom-nya. Untuk pertemuan selanjutnya itu berarti tugas. Jadi untuk pertemuan sekarang kan hanya mendengarkan materi. Jadi nanti setelah kalian mendengarkan materi yang ada di YouTube ini, silakan kalian tinggalkan komen. Jadi komennya itu berisi tentang apa yang kalian dengarkan di pertemuan sekarang ini. Misalkan sekarang kita bahas tentang apa, terus kalian tulis di komen itu, kemudian di screenshot. Nanti hasil screenshotnya bisa kalian kirim di M1. Jadi M1 itu artinya materi 1 yang ada di Google Classroom. Jadi di situ nanti ada perintahnya. Yang pertama mendengarkan YouTube ini, kemudian setelah mendengarkan dan memahami YouTube ini, kalian silakan screenshot komen kalian yang ada di YouTube dan menguploadnya di Google Classroom di M1. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya berarti kita ke T1 atau tugas 1. Tugas 1 nanti isinya cuma tugas-tugas saja. Kalian bisa mengerjakannya di buku, kemudian kalian foto dan dikirim ke Google Classroom-nya di T1. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita materi lagi, tugas lagi, materi lagi, tugas lagi, seperti itu. Kalau kalian merasa bosan atau punya gaya pembelajaran lain, kalian bisa ngomong ke saya, Bu, materinya membosankan, Bu, tidak menyenangkan, atau apa, pokoknya kalian punya saran lain biar pembelajaran matematika ini lebih seru dan kalian juga pastinya suka. Nanti bisa kalian japri ke saya, Bu, saya nggak suka pembelajarannya Bu Ayu, atau gimana, seperti itu ya. Terima kasih waktunya untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.